Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam semua, selamat malam. Selamat malam. Malam ini kita akan live lagi, guys. Pada edisi yang ke-55. Malam ini menarik berketepatan dengan Hari Guru. Oke. Malam ini saya akan kedatangan tamu seorang guru yang istimewa karena beliau mengajar anak yang istimewa. Sementara kita sedang persiapan, eh, beliau adalah seorang guru di salah satu sekolah di Bali. Menariknya hari ini jatuh pada Hari Guru yang ke-77 yang bertema serentak berinovasi, wujudkan merdeka belajar. Tema Hari Guru Nasional kali ini, serentak berinovasi, wujudkan merdeka belajar. Nah, kita kedatangan tamu. Tamu ini menurut saya sangat menarik sekali dan istimewa karena beliau mengajar anak-anak istimewa. Selamat bergabung buat teman-teman. Ada Orlando Harjanto, ada Indra, ada Veronica, ini Yodek, Ibu Yodek ya panggilannya, sudah join. Saya akan undang beliau untuk join. Oke. Teman-teman, refleksi untuk kita, untuk teman-teman yang punya cita-cita untuk menjadi seorang guru, ini menjadi refleksi yang saya tuliskan di hari ini, yaitu jangan memilih jadi guru kalau hanya untuk melihat peluang pekerjaan. Karena kalau tidak panggilan, teman-teman akan merasa bosan. Nah, sepertinya Bu Yudek sudah bergabung. Selamat malam, Bu. Malam. Wah, ini di Bali ya? Iya, Oke. Saya bisa panggil dengan Bu Yudek atau Bu Gusti Ayu atau apa nih panggilannya ini? Yude aja deh biar lebih akrab. Oke, Yude. Ini sekilas guys, sebelum kita masuk ke tema kita malam hari ini, Bu Yude ini juga salah satu penari di event G20 kemarin ya. Salah satu guru seni yang apa namanya ikut mengajar anak-anak gitu ya untuk terlibat di G20. Beliau juga seorang guru tari, tapi malam ini kita akan lebih berfokus kepada anak-anak istimewa. Nah, teman-teman semua dan guru-guru, memang tugas kita untuk mendidik anak-anak, tapi bukan hanya anak-anak yang normal saja, juga anak-anak istimewa. Nah, kalau menurut Bu Yude nih ya, kenapa Ibu menyebutkan anak-anak Ibu itu adalah anak-anak istimewa? Silakan, Bu. Ya, ya karena memang mereka istimewa. Biarpun mereka mempunyai kekurangan, tapi di balik kekurangan mereka punya kelebihan. Oke, itu kenapa disebutkan sebagai anak istimewa. Memang punya kekurangan tapi punya banyak kelebihan. Nah, beliau ini teman-teman nama lengkapnya ini Gusti Ayu Priyanti Sarjana Seni, guru di SLB Negeri 1 Tabanan Bali. Oke, saya langsung to the point nih ke Bu Yuden. Ibu lulusan dari mana ya, Bu ya? Saya lulusan ISI Denpasar, Isi Denpasar, jurusan seni. seni tari. Oke. Sekarang mengajar kelas berapa di SLB 1 Tabanan, Bu? Kebetulan saya ngajar SMP,
dan SMA. Tapi saya menjadi wali kelas 8 tunagrahita. Oke. Nah, kalau bisa Ibu ceritakan begitu ya, apakah Ibu sengaja mendaftar untuk mengajar anak-anak khusus atau bagaimana pengalaman Ibu sampai sekarang bisa terjun mengajari, mendidik dan mengasuh anak-anak yang istimewa? Awalnya sih jadi guru pun bukan cita-cita saya sebenarnya. Makanya saya kuliahnya diisi. Cita-cita awal saya memang menjadi koreografer, fokus di tari. Tapi dengan berjalannya waktu, saya sempat mengajar di sanggar-sanggar tari. Setelah itu saya ada tawaran lagi mengajar di TK. Terus ada peluang untuk mengajar dicari guru tari untuk SLB. Setelah itu saya melamar ke sana, ya syukur diterima menjadi guru SLB, menjadi guru tari SLB. Oke, menjadi guru tari di SLB. Ya. Tentu kan nggak mudah begitu ya. Bagaimana awalnya Ibu bisa langsung beradaptasi mengajar mereka? Awalnya saya dibantu sama senior. Awal-awalnya saya diajarin sama senior bagaimana cara menghadapi anak-anak. Saya dengar cerita-cerita juga dari senior bagaimana kondisi anak, tipe-tipe anaknya itu bagaimana. Saya mendengar dari senior yang lebih banyak membantu saya. Dengan berjalannya waktu, lama-lama kita sedikit paham tentang watak dan perilaku anak-anak istimewa kita bagaimana. Watak dan perilaku anak-anak istimewa. Apa Ya, perbedaannya dengan anak umum pada biasanya? Di mana perbedaannya? ya jelas berbeda karena mereka mempunyai keterbatasan. Jadi kalau di sekolah luar biasa, kita yang mengikuti mood dari siswa, kita yang mengikuti keinginan siswa. Mungkin kalau di sekolah reguler punya aturan-aturan yang harus diikuti oleh siswa. Sedangkan kita di SLB tidak bisa seperti itu. Kita yang mengikuti mood supaya mereka mau belajar, mau berinteraksi dengan kita, supaya mereka nyaman belajar dengan kita. Jadi pada intinya kita yang mengikuti mood anak-anak supaya nyaman belajar dengan kita. Oke. Nah, sebagai guru ini kan nggak mudah begitu ya. Guru mengikuti maunya mereka, mengikuti moodnya mereka, mengikuti kondisinya mereka. Bagaimana Ibu dan teman-teman di sana memberikan pelajaran? Bagaimana Bapak Ibu guru di sana menyampaikan materi ajar ke mereka? Bagaimana cara Ibu mengajarkan materi pelajaran? Kalau Ibu harus mengikuti moodnya mereka, bagaimana cara menyampaikannya? Maaf Pak, agak ini sinyalnya. Suaranya kurang jelas ya. Begini, kan Ibu tadi menyampaikan berbeda dengan sekolah umum. Kalau di sekolah umum, ini guru nih yang pegang kendali begitu ya, menyampaikan materi pelajaran begitu ya. Nah, kalau di tempat Ibu, karena anak-anaknya istimewa, kan Ibu mengikuti kemauan mereka, mengikuti moodnya mereka. Nah, bagaimana cara menyampaikan materi pelajaran ke mereka? Oh, ya. Kalau kita di sini di sekolah luar biasa, kita lebih mengedepankan etika dan kemandirian anak. Untuk materi pembelajaran, kita turunkan grade-nya, tidak bisa sesuai dengan kurikulum. Anak-anak jangankan memegang pensil, terkadang suruh duduk pun bisa 30 menit kita membutuhkan waktu bagi anak yang hiperaktif untuk disuruh duduk. Itu pun dengan banyak, mungkin sedikit banyak drama ya kita, biar biasa dia duduk, dikasih apa yang dia senangi itu, biar bisa dia duduk dulu nyaman. Itu pun bisa lebih dari 30 menit. Kadang memang materi tidak bisa sampai, kita lebih menekankan kepada kemandirian anak, keterampilan, yaitu daripada materi mungkin
bisa dibilang nomor 2 kita memberikan materi. Yang penting anak-anak duduk dulu, nyaman, mau lah interaksi sosial yang penting. Kalau kita lebih mengedepankan itu. Kalau kita yang ada di SLB lebih mengedepankan itu sih. Ya. Nah, itu yang kita setiap hari lakukan di sekolah umum, ya. Jadi kita mengedepankan materi ajar, kemampuan, skill anak, gitu ya. Nah, kalau di sini ternyata lebih utamakan kemandirian anak, kenyamanan anak Ya. untuk belajar, begitu ya. Lalu bisa berkomunikasi dengan guru, dengan sosial, begitu ya. Iya. Oke, nah ini menarik juga. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Bu. Eh, Pernah nggak punya pengalaman menarik dengan mereka, dengan anak-anak khusus ini? Pernah nggak punya pengalaman menarik? Kalau pengalaman menarik banyak. Eh, apa namanya? Banyak sih pengalaman menarik. Apa ya yang mana harus saya ceritakan dulu? Contohnya yang paling menarik, yang berkesan buat Ibu. Gitu. Kayak apakah respon mereka, atau reaksi mereka, atau cara mereka, atau apa? Apa mereka menangis, teriak, atau ternyata mereka bisa berpikir lebih dari orang normal, begitu? Atau bagaimana yang Ibu alami? Ya, kebetulan saya kan mengajar anak tunagrahita. Dulu pernah saya punya murid dari kelas 1 sampai kelas 3 dia hanya mau ada di bawah kolong meja, belajarnya di bawah kolong meja. Itu pun hanya duduk sampai jam pulang. Dan perkembangan-perkembangan selanjutnya dari kelas 4 akhirnya baru dia mau duduk di kursi, baru mau mengeluarkan apa namanya? Mengeluarkan alat-alat tulis, baru mau belajar yang seperti itu. Ya, dan ada juga yang menarik lagi, mungkin kita dari guru sudah sering sudah sering dipukul sama murid, iya, sering diludahi sama iya, apalagi menghadapi siswa yang tantrum, megang kita bisa digigit, malah dipukul, malah ada teman saya yang sampai bengkak tangannya. Yang seperti itu kita sudah biasa. Bahkan saya sendiri pernah dipukul kepalanya dari atas dan mereka pun tidak ada merasa bersalah seperti itu. Ya, kita sebagai guru di SLB hanya bisa sabar menghadapi mereka karena mereka punya keterbatasan, kemampuan berpikir yang itu yang tidak boleh, ini tidak boleh, mereka belum paham yang seperti itu. Gitu. Banyak Saya sih. malah punya, iya betul, menarik sekali ya. Jadi saya udah bisa bayangkan kejadian itu karena saya juga mengajar di kelas gitu. Saya sudah bisa bayangkan kondisi itu gitu ya. Nah, saya bayangkan betapa hebatnya guru-guru yang bisa mengajar anak-anak istimewa ini. Ya. Perlu kita kasih acungan jempol begitu ya. Bisa sabar, bisa menerima kondisi itu. Tadi ada yang melakukan kekerasan, ada yang menggigit, bahkan ada yang memukul begitu ya. Namun guru-guru tetap sabar. Saya punya pemikiran begitu kalau Ibu Yudek dan teman-teman ini mengajar ke SMA normal, saya rasa kalian itu menjadi guru-guru yang paling sabar yang ada untuk menghadapi anak-anak di sekolah umumnya gitu ya. Karena sudah terlatih di sekolah SLB itu begitu yang dihadapi. Oke Bu, pertanyaan selanjutnya ini Bu. Ya, silakan. Sebenarnya kita sih yang belajar sabar dari mereka. Betul. Oke nih, pertanyaan selanjutnya nih Bu. Saya menyapa dulu teman-teman kita yang hadir dulu ya Bu ya. Ada banyak nih yang ada Kogi, ada Gas Nusantara. Halo Gas Nusantara. Ini Gas Nusantara ini teman-teman pengelola wisata pantai yang terbaik di Bandar Lampung. Ini ada Gas Nusantara. Ada Putu, Bella, ada Selvia, ada Yuni, ada Ayu, ada Devina, ada Yudik, ada TSM Intan, Faiz, dan semua ya. Kami nggak bisa sebutkan nama satu persatu. Terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini. Menarik, istimewa tamu saya pada malam hari ini karena beliau dan teman-temannya mengajar anak istimewa yang perlu diberi apresiasi lebih oleh pemerintah.
karena tantangan dan tugas mereka sangat lebih mulia dan sangat jauh lebih sulit daripada guru-guru pada umumnya. Jangankan untuk berinovasi, jangankan menggunakan teknologi yang canggih, jangankan menggunakan pendekatan-pendekatan yang inovatif. Nah, mereka berjuang menghadapi berkomunikasi dengan anak-anak istimewa. Nah, Bu Yude, apa kendala tersulit yang Ibu alami mengajar anak-anak istimewa ini? Yang paling sulit itu yaitu mengajak siswa ke dalam kelas. Karena Malah mereka itu yang tersulit ya. ya Kenapa? Mereka di luar kelas atau bagaimana? Apakah mereka trauma masuk ke kelas atau gimana? Kenapa mereka, mereka sulit masuk ke kelas? mereka cepat bosan biasanya. Karena mereka kurang Oh, suka untuk diajar. Kalau mereka itu kebetulan saya guru seni, jadi anak-anak itu lebih suka diajak menari, lebih suka diajak bernyanyi, senam, mereka lebih suka seperti itu. Jadi untuk masuk kelas ya agak susah menggiring mereka ke kelas untuk diam di kelas. Karena dulu pernah saya sempat kehilangan murid di dalam kelas. Tahu-tahu dia ada di gerobak sampah. wow. Tadi ke gerobak sampah dan dia Iya, iya. di sana dia di sana mungut ini apa namanya kaleng-kaleng bekas. Katanya mau dijual. Itu saya harus masuk ke gerobak ngambil anaknya. Ya itu bersih-bersihin dia dulu. Katanya dia mau jualan katanya. Yang seperti itu Wow. dia cepat bosan dalam kelas. Jadi mudah teralihkan untuk fokusnya dia, konsentrasinya dia itu sih kalau saya pribadi itu yang sulit untuk konsentrasi dia di dalam kelas itu sulit sekali. Dan menghadapi siswa tantrum itu juga sangat Oke. susah menurut saya. Berarti bagian tersulit yang Ibu rasakan adalah membawa mereka ke situasi pendidikan yang formal. Membawa Iya, mereka untuk hadir di dalam kelas dan membuat belajar seperti seolah-olah anak normal begitu ya. Itu bagian tersulit begitu kan ya. ya sudah tidak mungkin seperti itu. Kita harus Oke. belajar sambil bermain. Oke. Nah itu yang saya maksud. Berarti pembelajarannya di sekolah Ibu itu inovatifnya menyesuaikan kondisi anak. Bisa nggak belajar di luar atau bisa nggak sembari di bawah pohon atau bisa di lapangan? Bisa nggak belajarnya begitu? Atau hanya dalam kelas saja belajarnya? Enggak, bisa ke dalam maksudnya bisa keluar kelas dan di aula sering putarkan video untuk anak-anak belajar berdongeng, mendengar dongeng. Nanti saya ceritakan kembali untuk anak-anak seperti itu. Keluar kelas juga ke mengenal apa namanya pohon kayak gitu bisa. Mereka lebih Iya. enjoy yang seperti itu daripada hanya di kelas. Itu malah mereka cepat bosan. 10 menit aja sudah bilang ngantuk Bu Guru, capek, istirahat. Itu sudah biasa yang seperti itu. Oke. Nah, di Bali ini sepertinya pelajaran tari itu pelajaran wajib ya, Bu ya? Atau menjadi ekskul, pilihan atau gimana? Kalau tari rata-rata di sekolah itu ada ekstra tari. Terus untuk pelajaran seni budaya itu ada seni tarinya dan dominan memang kita memberikan pelajaran tarinya. Dibilang wajib Oke. ya tidak, tapi hampir semua menggunakan pelajaran seni tari. Ya, karena budaya di Bali itu tarinya sudah mendunia, tari Bali itu mungkin kan berpengaruh juga terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru Ibu dan teman-teman di sekolah ini kan begitu. Pasti Ibu kan akan mengajarkan mereka juga tarian-tarian daerah khusus Bali begitu ya. Iya, Saya menarik ya iya, melihat konten-konten yang Ibu buat di TikTok begitu ya, di Instagram. Bagaimana mereka juga ikut menari. Nah, ini saya pikir luar biasa sekali gitu ya. Artinya ketika Ibu membuat anak ini tuh bahagia, itu sebenarnya sudah salah satu tujuan pembelajaran begitu ya. Anak-anak bahagia, mereka bisa menikmati hidup.
Bagaimana Ibu bisa mengajarkan mereka menari? Bukannya mereka sulit ya untuk mengikuti gerakan? Eh, kalau dibilang sulit, ya memang agak sulit. Cuma ya kita lebih teliti aja untuk step by stepnya. Gerakan kaki harus di mana, tangannya harus seberapa. Memang kita kasih kode-kode tertentu, Pak. Untuk seandainya pas dia pentas, kita kasih kode di depan. Tetap kita kasih kode. Oke. Untuk anak tunagrahita memang dia ingatannya dia agak kurang, jadi biarpun dia bisa dengar musik, tapi kadang-kadang dan memang sering lupa, jadi tetap harus dikasih kode di depan. Sedangkan untuk anak tunarungu, karena mereka tidak mendengarkan musik, mungkin ingatannya dia bagus, tapi ketukan musik dia tidak tahu, bukan tidak tahu, tapi tidak kurang didengar sama mereka. Jadinya tetap saya kasih kode di depan bahwa peralihan gerakannya begini, keduanya begini. Jadi setiap guru tari sebenarnya kita yang di sini punya kode sendiri-sendiri. Masing-masing guru Menggunakan. bisa didepannya berbeda. Oke. Nah, ini kebetulan kita live dan nanti ini kita posting juga di media sosial, baik itu di TikTok maupun di Instagram dan yang lainnya, juga di YouTube. Nah, kalau melihat sarana prasarana, ya, nanti kita bisa mention juga Pak Nadiem, Pak Menteri, dan Kemendikbud, gitu ya. Kalau dari sarana prasarana, ada nggak sih yang dibutuhkan Ibu dan teman-teman di sana untuk bisa lebih baik mengajarkan anak-anak istimewa ini? Ada nggak alat atau bahan yang kalian perlukan di sana? Kalau di sekolah kami sebenarnya banyak yang dibutuhkan, alat-alat terapi Contohnya untuk apa anak, saja, Bu? alat-alat terapi untuk anak, Alat-alat terapi ya. ya alat-alat terapi untuk anak, terutama yang ada sih anak-anak tunadaksa itu kurang kita ininya, alat terapinya. Yang sekarang itu alat terapi untuk tunarungu sudah lama, itu sudah rusak sekarang, jadi tidak bisa kita terapi untuk anak yang tunarungu. Alat-alat terapi kita kurang. Untuk anak tunagrahita juga alat konsentrasinya itu membantu mereka konsentrasi juga belum ada. Pada intinya ya alat-alat terapi untuk anak-anak kami yang kurang di sekolah. Oke, berarti di SLB Negeri 1 ini ada sebenarnya alat-alat itu, tetapi untuk Ya, memperlancar pembelajaran di sekolah Ibu itu dibutuhkan alat-alat terapi supaya membuat anak ini belajar lebih bagus lagi, lebih baik lagi, begitu ya Bu maksudnya ya. Oke, baik. Nanti kita mudah-mudahan kita mention Mas Menteri. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih terkait ya. orang tua nih. Ini menarik nih ya terkait orang tua. Eh, Bagaimana hubungan dengan orang tua? Apakah orang tua menyerahkan 100% nih anak saya bikin sekolah, tanggung jawab guru nih untuk menyelesaikan anak saya ini nih menjadi apa? Atau mereka juga terlibat? Bagaimana sih cara kerjasamanya dengan orang tua? Kalau kami di sekolah-sekolah umum biasanya kan kita hanya menggunakan surat pemberitahuan, rapat orang tua, memberi laporan, nah begitu. Bagaimana dengan Ibu dan teman-teman di sana? Kalau kita di SLB dengan orang tua kita layaknya sebagai teman. Karena kalau hanya di sekolah saja tanpa diteruskan oleh orang tua di rumah, jadi sepertinya kemajuan anak tidak akan bisa dicapai. Jadi kita sering komunikasi saat mereka mengantar, kita langsung komunikasi dengan orang tuanya, dan orang tuanya pun biasanya menanyakan sama kita bagaimana anaknya. Ya, komunikasi kita dengan orang tua bagus dan tidak Bagus dan ya. tidak akan 100% dengan guru, tidak. Tetap ada komunikasi. Kadang anak-anaknya kan ada beberapa anak memang yang mungkin ya tidak mau sekolah atau gimana, ya kasih tahu kita gitu. Kasih tahu dong ini biar gimana caranya biar dia mau sekolah lagi gitu. Akhirnya pendekatan-pendekatan dia mau mereka lagi. Kalau hubungan kita dengan orang tua kerjasamanya
sampai saat ini bagus. Ya lumayan Oke. bagus. Mm-mm. Karena salah satu keberhasilan pendidikan anak itu juga terletak pada komunikasi antara sekolah dan orang tua. Saya salut dengan apa yang sudah ibu dan sekolah dan teman-teman lakukan, itu bagaimana membantu anak bisa menjadi anak yang berhasil dalam kehidupan mereka, tanda kutip berhasil bisa menjalani hidup seutuhnya. Lalu bagaimana berhubungan dengan orang tua, bekerja sama dengan orang tua. Dan saya juga melihat bagaimana ibu dan teman-teman ibu di sana mengembangkan potensi peserta didik yang ada di sana. Itu yang paling penting juga. Oke, Bu Yude, ini sepertinya akan kita akhiri obrolan kita malam hari ini. Apakah ada yang mau disampaikan lagi, Bu Yude, untuk teman-teman guru dan teman-teman yang di luar sana yang akan menonton video kita ini nanti? Ya, jangan berhenti untuk berbagi ilmu dengan anak-anak, karena berbagi itu indah. Keberhasilan seorang guru adalah membuat anak didik kita berhasil menjadi anak yang mandiri. Wow, keren sekali. Bu Yude, makasih banyak waktunya. Semoga ini bisa menginspirasi dan memberikan wawasan lain kepada guru-guru dan teman-teman yang akan melihat obrolan kita ini. Terima kasih banyak waktunya, Bu Yude. Teman-teman semua yang ikut live pada malam hari ini, saya Reno Dedison Bakara, senang sekali bisa bersama dengan kalian semua. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Selamat malam, selamat Hari Guru.